welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang SSP ya, atau Surat Setoran Pajak. Untuk apa sih fungsinya dan bagaimana bentuknya, serta gimana sih cara ngisinya? Yuk jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang surat setoran pajak ya. Di sini aku akan membahas tentang definisi, kemudian ada fungsinya, juga ada jenis-jenisnya dan formulirnya bentuknya seperti apa serta bagaimana cara pengisiannya ya. Kita mulai dari definisinya dulu. Nah, definisi dari surat setoran pajak atau yang biasa disingkat SSP itu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya. Jadi SSP itu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak ya. Nah, SSP itu sendiri terbagi menjadi 4 lembar. Yang pertama itu digunakan untuk isian arsip bagi wajib pajak itu sendiri. Lembar yang kedua itu digunakan untuk kantor pelayanan dan pembendaharaan negara atau biasa disingkat KPPN ya. Yang lembar ketiga itu digunakan untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP. Yang keempat itu digunakan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran atau bank ya. Jadi SSP itu terdiri dari 4 lembar. Nah, sekarang fungsi SSP itu untuk apa sih? Yang pertama, sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang. Yang kedua, itu SSP standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui kantor penerimaan pembayaran yang belum online ya. Fungsi yang ketiga, SSP itu untuk penyetoran atau pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan dan atau PPN bendaharawan ya. Jadi ada 3 fungsi. Berikutnya dari fungsi kita akan beralih ke jenis SSP ya. Yang pertama itu surat setoran pajak standar, yang kedua surat setoran pajak khusus, yang ketiga surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor. Yang keempat itu ada surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri ya. Jadi ada 4 jenis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk SSP yang standar itu merupakan surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang telah ditentukan ya. Kalau SSP khusus itu adalah surat pembayaran atau penyetoran pajak terutang dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya. Juga mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga, SSPCP itu adalah surat yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor ya. Yang keempat, nih, ini adalah SSCP di mana SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau yang dari dalam negeri. Dari pemaparan tadi tentu aja kalian mungkin penasaran ya gimana sih bentuknya SSP itu. Nah, bentuknya dia itu berupa formulir yang di dalamnya itu terdapat data-data yang harus kalian isi ya. Di sini aku akan menerangkan gimana sih caranya ngisi SSP itu. Yang pertama, di sini isian paling atas itu ada NPWP, nama WP dan alamat WP. Tentu saja ini diisi oleh nomor NPWP kalian, nama kalian dan alamat WP-nya ya. Kolom kedua itu adalah berisi nomor objek
pajak. Jadi dia diisinya oleh nomor dan alamat objek pajak ya. Yang ketiga itu ada kode akun pajak dan kode jenis setoran. Ini diisinya oleh nomor yang tertera di tabel kode akun pajak dan kode jenis setoran. Jadi ada nanti tabelnya ya. Yang berikutnya di sini ada kolom uraian pembayaran. Nah, ini diisi berdasarkan uraian yang ada di kolom jenis setoran tadi. Kalau yang ini dia baru kodenya, kalau yang di sini dia uraiannya. Gitu ya. Yang kolom berikutnya itu ada tentang masa pajak, di mana di sini kalian bisa menggunakan tanda silang dalam kolom bulan dan juga angka dalam isian tahun, di mana diisinya itu oleh waktu atau masa pajak saat kalian mau bayar pajak tersebut ya. Yang berikutnya itu ada yang namanya nomor ketetapan. Nah, ini diisi berdasarkan nomor surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Itu bisa berupa STP, SKPKB atau SKPKBT ya. Yang berikutnya ada lagi di sini tentang nominal ya. Jadi dia diisinya dengan angka jumlah pajak yang akan dibayarkan atau disetorkan dalam rupiah. Nah, kalau misalkan bayar pajaknya dalam dolar, itu sampai sennya pun harus ditulis dengan secara jelas ya. Jadi harus detail banget. Nah, berikutnya ada dua kolom tanda tangan. Yang pertama, ini kalian bisa baca, di situ ada bacanya wajib pajak atau penyetor. Artinya di sini kalianlah yang nanda tangan atau wajib pajaknya ya. Di kolom yang sebelah kirinya itu ada kolom tanda tangan juga, dia diisinya oleh penerima pembayaran. Di kolom terakhir itu ada yang namanya ruang validasi kantor penerimaan pembayaran ya. Ini diisinya dengan nomor transaksi pembayaran dan atau nomor transaksi bank yang diisinya oleh kantor penerimaan pembayaran. Cukup mudah bukan untuk mengisi surat setoran pajak ya. Oke, sekian dulu untuk materi surat setoran pajak. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Aku sharing ilmu sama kalian, kalian sharing ilmu sama temannya, kita saling berbagi kebaikan. Oke, aku pamit. Assalamualaikum.